Masa muda bisa dikatakan sebagai salah satu bagian hidup yang paling krusial. Masa muda tak hanya bicara tentang hari-hari tertawa gembira bersama teman-teman, jalan-jalan, atau masa hura-hura semata. Sebaliknya, lebih dari itu semua, masa muda merupakan momen pembentukan. Suatu proses yang pasti dilalui oleh setiap manusia. Masa muda seseorang bisa jadi adalah penentu bagi dirinya di masa depan. Dalam masa muda itulah, seorang anak manusia menggali ilmu sedalam mungkin dan mengembangkan potensi diri seluas-luasnya. Pengalaman adalah guru yang paling berharga. Salam jumpa pemirsa. Senang rasanya dapat kembali menjumpai Anda dalam program Demimu Lampungku. Dan di Demimu Lampungku kali ini, saya akan mengajak Anda untuk belajar dari pengalaman hidup seorang pemuda yang penuh dengan karya. Hengky Yuliansah CHT, seorang motivator muda dari Provinsi Lampung yang menekuni bidang hipnoterapi. Seperti apakah sosoknya yang telah menginspirasi banyak orang ini? Ikuti perjalanannya dalam Demimu Lampungku kali ini. Ada banyak hal yang dapat kita lakukan untuk membuat masa muda jadi lebih berarti. Memberi kebermanfaatan bagi sekitar kita, itulah hal yang harus kita upayakan. Seperti yang dilakukan oleh Hengky Yuliansah, seorang pemuda kelahiran Y Jepara, Lampung Timur, 19 Juli 1991. Mungkin memang belum banyak yang tahu akan sosoknya, namun kehadirannya telah memberikan manfaat lebih bagi para generasi muda yang lain, memberikan motivasi dan menginspirasi banyak orang dengan konsep hipnoterapi. Itulah yang ia persembahkan. Hengky Yuliansah mulai tertarik menekuni dunia hipnoterapi sejak duduk di kelas 3 bangku SMA. Keinginan itu muncul setelah ia sering melihat master-master hipnotis Indonesia. Ketika masuk di bangku perkuliahan, ia pun sering mengikuti training-training dan seminar-seminar hipnoterapi. Kemampuannya pun semakin hari semakin terasa. Akhirnya, ia pun dapat mempraktekkan langsung dan merasakan manfaat dari hipnoterapi yang ia pelajari. Tak banyak yang mengetahui akan kebermanfaatan hipnoterapi. Padahal, jika dimanfaatkan dengan benar, hipnoterapi dapat memberikan stimulus luar biasa bagi otak manusia untuk bekerja lebih maksimal, sehingga dapat meningkatkan potensi diri. Selain itu, hipnoterapi juga dapat digunakan untuk mengontrol kesehatan diri, menghilangkan traumatik terhadap suatu hal, bahkan dapat digunakan untuk mengatasi kecanduan terhadap suatu barang. Mereka yang telah mengikuti training hipnoterapi biasanya dapat merasakan manfaat perubahan dalam diri dengan cepat. Hipnoterapi yang di-traineri oleh Hengky Yuliansah itu, saya merasakan bahwa sekarang saya menjadi pribadi yang lebih tenang lagi, menjadi pribadi yang lebih luar biasa lagi, yang saya menyadari bahwa hidup saya ini adalah untuk menjadi orang yang bermanfaat, dan saya akan selalu menjamin bahwa hidup saya dipastikan untuk hidup menjadi orang yang bermanfaat dan banyak. Hipnoterapi dari saudara Hengky Yuliansah ini, yang pertama itu membuat saya lebih pede, yang kedua memperlancar kosakata bahasa saya, dan yang ketiga itu membuat saya semangat untuk mengikuti juara tahun ini. Aktivitas Hengky Yuliansah kini banyak digunakan untuk mengisi berbagai acara training hipnoterapi, baik di Lampung maupun di luar Lampung. Selain itu, juga menjadi narasumber di beberapa radio daerah. Dengan bermodalkan kemampuan komunikasi, Hengky berharap hipnoterapi yang ia pelajari dapat memberikan manfaat lebih bagi orang lain.
Manfaat dan tujuan hipnoterapi. Tepatnya saya mempelajari hipnoterapi mungkin sangat banyak sekali manfaat yang sudah saya rasakan. Utamanya ketika saya galau, dengan mudah saya mentransformasikan diri dan merubah diri menjadi semangat. Ada lagi ketika saya bermasalah, dengan cepat saya menemukan solusinya. Dan ketika belajar saya lebih tenang. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin mempelajari hipnoterapi lebih dalam agar saya bisa menginduksi orang-orang yang ada di sekitar saya, semangat saya, dan juga tujuan-tujuan hidup saya, yang supaya orang bisa meniru saya kalau belum punya tujuan hidup. Yang pertama, saya coba membantu orang-orang di sekitar saya ketika mereka galau, coba konsultasi. Ketika mereka kecanduan rokok, narkoba, mereka coba datang ke saya. Dan juga ketika saya memberikan training di beberapa tempat, teman-teman coba mendapatkan semangat baru dengan diinstal ulang pikirannya, karena hipnoterapi merupakan salah satu tools komunikasi untuk menginstal ulang pikiran manusia. Tak perlu lahir di lingkungan spesial untuk menjadi orang yang luar biasa. Pada dasarnya kita semua punya kesempatan yang sama untuk sukses. Hanya butuh perjuangan, kerja keras, dan keuletan. Dan pribadi itulah yang sudah ada pada diri Hengky Yuliansah. Sejak kecil, jiwa gigih dan kerja keras sudah tertanam dalam dirinya. Kini, walau masih terbilang cukup muda, banyak pengalaman yang sudah didapatkannya. Tak jauh berbeda dengan kehidupan anak yang lain, Hengky Yuliansah dibesarkan dari keluarga sederhana. Ayahnya bernama Lim Kim Yo dengan pekerjaan sebagai wiraswastawan, dan ibunya Hajah Zainab selain sebagai ibu rumah tangga juga membantu menopang kehidupan keluarga dengan berdagang di pasar. Hengky dibesarkan bersama 4 orang kakak. Sejak kecil, Hengky terlahir sebagai anak yang lincah dan gemar membantu orang tuanya. Kecilnya ya dia main terus, naik sepeda. Ya jarang lah di rumah dia betah gitu loh. Seneng main olahraga, bola gitu. Dengan prestasi yang telah diraihnya, tentu memberikan kebanggaan tersendiri bagi kedua orang tuanya. Ya karena dia tuh dari kecil senang olahraga ya, dari SD sampai SMP sampai SMA. Nah, SMA juga dagang susu kedelai, tahan ngidar kelas per kelas itu. Nah sekarang alhamdulillah ya memang sosok anak yang mandiri. Cuman satu dia kalau punya keinginan yang kuat, sampai gimana pun diperjuangkan, nggak bisa dihalangin. Kalau kemauan dia tuh, yang menurut dia tuh bagus, udah. Kadang kita yang ngalah menurut kemauan dia itu. Alhamdulillah dengan segala pertolongan dari Allah banyak dirasakan. Dia cukup membanggakan untuk keluarga. Kita nggak nyangka dengan pertolongan dia bisa jadi sebagai seorang trainer dan juga ada trainer nasional. Itu suatu nikmat rahmat dari Allah yang nggak terhingga. Alhamdulillah juga dia senang beribadah, dan juga dia dari SMP dia udah likok tarbiyah. Nggak boleh sama guru itu karena nggak ada kelompok dia untuk tarbiyah. Adanya SMA ke atas. Karena kita kuat gigih, dia mau mencari guru. Alhamdulillah. Jadi dia dari tarbiyah dari SMP. Sampai sekarang ya alhamdulillah jadi termasuk anak yang terarah lah. Dengan tuntunan dari Allah. Harapan kedua orang tua menjadi pecut semangat bagi perjalanan hidup Hengky ke depan. Ya sekarang saya sih belum merasakan betul, cuman ya kegiatannya padat, cuman dia orangnya rajin gitu. Nggak mau pantang menyerah gitu. Ya orangnya nurut gitu loh, dia omongin mau, tahu. Ya dia nggak mau putus asa lah gitu. Kalau ada kerjaan apa dijajal sama dia gitu. Ya kami mengharapkan terutama saya ibunya ya dia bisa melanjutkan ke S2 dan lancar usahanya bisnisnya satu persatu. Motivator terutama dia kan training tuh terutama itu kita minta itu sama Allah dimudahkan jalan dari Allah dan bisnis satu persatu. Mudah-mudahan Allah mengijabah doa kami.
Hengki Yuliansyah saat ini memang masih berstatus sebagai mahasiswa di jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Lampung. Di kampus, Hengki dikenal sebagai mahasiswa yang kritis dalam setiap mata perkuliahan. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, seberapa penting sih dunia komunikasi dan komunikasi personal dalam membangun ide dan juga dalam proses menjualnya, Pak? Bu Astrid mengatakan mayoritas dari 70% itu well informed, tertarik pada ide kita yang cukup memadai. Ukuran dari ide kita diterima orang lain itu apa, Pak ya? Mungkin estetikanya ada, tapi ada trik-trik tertentu yang menyebut nama iklan. Itu bentuk ide yang bagus sekali. Dia ada unsur ini. Makasih, Pak. Baik. Kalau tidak, Dalam hal pergaulan, Hengki dikenal sebagai remaja yang sangat bersahabat. Walau memiliki kemampuan yang lebih dibandingkan dengan yang lain, tak membuatnya congkak dan tinggi hati. Pribadi religius melekat erat pada diri Hengki Yuliansyah. Hengki Yuliansyah adalah juga dikenal sebagai sosok aktivis kampus. Ia banyak bergabung dalam organisasi kemahasiswaan, baik di tingkat fakultas, universitas, bahkan ke tingkat nasional. FSPI, BEMF, BEMU, UKM Tekbondo, Ikam Lamtim, sampai Puskomnas FSLDK pernah digelutinya. Ya, Hengki Yuliansyah, sahabat saya. Ya, bisa dibilang seorang aktivis. Itu kan banyak kegiatan-kegiatan kampus yang dia aktif sekali ikut. Ya, salah satunya di BEM ini gitu kan. Ya, walaupun cuma hanya menjadi staf, tapi dia termasuk yang aktif gitu. Karena kan melihat kesibukan dia sebagai trainer di luar, ya, tapi dia juga memberikan sumbangsi juga pada BEM. Kemudian pun ada organisasi yang lain juga, seperti di lembaga dakwah kampus. Kemarin kampus Unila sempat menjadi ketua dari forum silaturahmi lembaga dakwah kampus se-Indonesia, atau dikenal dengan nama Puskomnas, Pusat Komunikasi Nasional. Dan Hengki terlibat langsung dalam humas tersebut. Nah, itu memang sudah berlalu, sudah 2 tahun gitu menjabat, sejak 2010 sampai 2012 kemarin baru selesai. Ya, itu organisasi-organisasi yang Hengki ikuti gitu, seperti itu. Karena melihat jiwa kepemimpinannya, terlihat dari kegiatannya sebagai seorang trainer, ya dia asik lah, seperti itu. Orangnya asik, kemudian mudah bergaul, nggak pemalu gitu, seperti itu.
Dari hobinya berolahraga bela diri, Hengky Yuliansyah juga telah banyak menorehkan prestasi. Di antaranya, juara ketiga Kejurda kelas welter junior Taekwondo Unila 2008. Juara ketiga Kejurda kelas fighter senior Taekwondo Dharma Jaya Cup 2009. Peserta Porprov cabang Taekwondo 2010 dan berhasil menjadi juara pertama Kejurda Taekwondo Unila Cup kelas under 75 kg tahun 2011. Baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Hengky Yuliansyah, motivator hipnoterapi muda dari Provinsi Lampung. Kita akan belajar banyak dari beliau secara langsung. Halo Hengky, apa kabarnya? Alhamdulillah, selalu semangat. Hengky, sebetulnya belajar hipnoterapi itu sulit enggak sih? Gampang banget sebenarnya. Kalau kita mengerti pola komunikasi, bisa komunikasi, gampang belajar itu. Karena poin inti dari hipnoterapi adalah komunikasi. Dan belajarnya cuma 16 jam selama ini ya. Sudah menghasilkan banyak trainer, motivator, dan juga hipnoterapis yang ada di Lampung dan di berbagai kota yang pernah saya jajaki. Nah, kalau tadi mudah, sebetulnya ilmu hipnoterapi itu bisa dimanfaatkan untuk apa saja? Ada banyak. Kita mengenal namanya hypnoselling ya. Hipnoterapi untuk kepentingan penjualan, meningkatkan penjualan, membuat orang lain lebih tertarik untuk membeli produk kita. Ada lagi hypno-teaching untuk para guru yang menangani muridnya yang mungkin susah dalam belajar, susah memahami dan bandel. Wah, gampang banget tuh belajar. Ada hypno-learning untuk para pelajar yang merasa malas, susah menggerakkan diri tuh, belajar hipnoterapi. Dan ada banyak, hipnoforensik, ada lagi hypno-healing yang sangat kita butuhkan nih untuk kesehatan. Itu untuk penanganan kasus narkoba, rokok, canduan game, setelah itu ada depresi, trauma, stres, dan banyak lagi. Wow, luar biasa sekali manfaat yang bisa dirasakan dari ilmu hipnoterapi itu sendiri. Nah, kalau bisa dibilang kan Hengky sudah banyak melintang di bidang training hipnoterapi. Sudah banyak mengisi di kota Bandar Lampung maupun di luar kota Bandar Lampung sendiri. Dan di beberapa kota, kabarnya sudah menjelajah ke 3 pulau besar di Indonesia. Ini di mana saja sudah melakukan training, Hengky? Kita sudah dari ujung Sumatera, dari Sumbar, Sumatera Barat, Palembang, Lampung, Jakarta, Cirebon, Jogja, Bogor. Setelah itu sampai ke ujung di Sulawesi ya. Alhamdulillah sampai Sulawesi, di Makassar tepatnya. Itu kami coba dari mulai hypno-teaching ya, seminar, setelah itu sampai workshop hipnoterapi. Nah, banyak sekali. Dan Hengky, ngomong-ngomong katanya selain bergelut di bidang hipnoterapi sebagai seorang trainer, juga sekarang mengambil sisi lain bidang usaha, entrepreneur. Ini ngambil usaha apa sih sebetulnya? Ini udah lama ya, cuman yang sedang fokus hari ini adalah tetap sebenarnya usaha fokusnya adalah training hipnoterapi. Tapi yang sampingannya saya punya kaos ya, namanya Ikhtiar Collection. Jadi saya coba memotivasi masyarakat yang ada, para pemuda yang ada, biar kagak galau lagi dengan kaos-kaos itu, tulisan motivasi, namanya Ikhtiar Collection. Ada lagi saya punya Vispa Terapi, terapikan Gara Rufa yang ada di satu mall besar Lampung, yang ada di Karang dan juga ada di Raja Basa. Yang berikutnya saya sekarang mulai menggeluti ya di bidang properti juga. Nah, luar biasa. Masih muda banyak karya. Apa harapan Hengky yang terbesar nanti ke depan, ingin jadi seperti apa, atau ingin ada yang ingin didapatkan ke depan ini? Saya sangat berharap banyak lahir tokoh-tokoh muda, saatnya ada yang muda yang bergerak, saatnya yang muda yang memberikan perubahan. Dan harapan bagi saya sendiri akan lebih banyak lagi. Saya bisa bermanfaat dalam hidup karena khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat tentunya. Jadi saya sangat berharap saya bisa memberikan banyak kontribusi untuk membangunnya bangsa ini, menginspirasi Indonesia dan menggerakkan para pemuda yang ada di Indonesia. Lewat hipnoterapi tentunya. Hipnoterapi dan entrepreneur tentunya. Baik, terima kasih Hengky atas waktunya. Dan pemirsa, luar biasa sekali berbincang dengan Hengky Yuliansyah. Walau hanya sebentar, saya bisa mendapatkan banyak manfaat untuk menjadi pribadi yang hebat dan kuat. Dan saya yakin Anda pun bisa menggali potensi lebih dalam dengan belajar dari sosok seorang Hengky Yuliansyah. Pada dasarnya, hipnoterapi merupakan bagian dari disiplin ilmu komunikasi.
Hipnoterapi di dalam konteks ilmu komunikasi, sesungguhnya ini adalah aktivitas di mana seseorang mentransfer pesan, mentransfer makna ya antara satu manusia kepada manusia yang lain, yang sesungguhnya pada intinya adalah ingin menembus sisi-sisi kritis seseorang. Disitulah sebetulnya tujuan komunikasi yang sebenarnya adalah merubah seseorang untuk bisa mengikuti apa yang diinginkan oleh sumber informasi, oleh seorang komunikator, oleh seorang komunikan yang dia berusaha merubah apa yang dikatakan oleh seorang komunikator. Nah, di dalam hipnoterapi, di dalamnya ada yang dinamakan sugesti. Ini juga salah satu bagian dari ilmu komunikasi yang dipelajari sesungguhnya, karena sugesti adalah rangkaian kata-kata, kalimat-kalimat ya di situ yang digunakan oleh seorang komunikator dengan teknik tertentu, dengan cara-cara tertentu, yang disitulah sesungguhnya seorang komunikan, seseorang yang menerima pesan di dalam konteks hipnoterapi itulah yang dia bisa merubah dengan sugesti yang dikatakan oleh komunikator. Hipnoterapi yang baik adalah pada saat seorang komunikator bisa merubah, bisa mempengaruhi, bisa memberikan efek komunikasi kepada siapapun yang diajak bicara. Tentu saja dengan kapasitas, dengan image dia sebagai komunikator, dia memiliki kredibilitas, dia memiliki kemampuan berbicara yang sangat baik, dan itu adalah salah satu faktor di mana efek perubahan itu akan didapatkan oleh seorang komunikator. Seorang ibu yang ingin menasihati anak, tentu saja ibu ini harus memiliki kredibilitas, ibu ini harus memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, memiliki kata-kata yang diatur dengan sangat baik, memiliki kalimat-kalimat yang tentu saja di dalam konteks hipnoterapi sebuah sugesti adalah kata-kata, kalimat yang tentu saja sangat permisif ya, bukan memerintah, tetapi dia adalah bentuknya mengajak, mempersuasi, dan seterusnya. Hipnoterapi dapat memberikan banyak manfaat jika digunakan dengan benar. Namun, jika hipnoterapi digunakan tidak pada tempatnya, hal ini juga dapat membahayakan. Di sisi lain, hipnoterapi memiliki manfaat, tapi di sisi lain tentu saja aktivitas ini memiliki dampak buruk bagi mereka yang sesungguhnya memiliki kemampuan melakukan hipnoterapi, tetapi memiliki motivasi yang buruk di antara prosesnya. Di antaranya banyak ya, banyak saya pikir kejahatan-kejahatan yang bisa dilakukan dengan cara hipnoterapi. Kemampuan kita berkomunikasi, mempengaruhi orang, mempersuasi orang untuk menggunakan motivasi pribadi yang sifatnya menguntungkan diri sendiri, tentu saja ini sifatnya memiliki dampak yang buruk. Sangat sederhana sekali, saya pikir kalau ada orang yang ingin mempersuasi, meminta orang untuk melakukan kejahatan, dan dia memiliki kredibilitas untuk meminta orang berbuat kejahatan, saya pikir akan terjadi satu kejahatan-kejahatan yang atas dasar hipnoterapi itu sendiri. Gitu. Mungkin di sisi yang lain juga sama, saya pikir pesan-pesan yang tidak baik, pesan-pesan yang buruk, pesan-pesan yang menimbulkan kriminalitas dari seseorang kepada orang lain. Katakanlah kalau misalnya seseorang itu seorang bos yang jahat ya, seorang bos yang memiliki cara-cara atau memiliki bisnis yang jahat, dia bisa saja mempersuasi anak buahnya untuk bisa bergabung dengan dia untuk melakukan kejahatan itu. Itu adalah juga bentuk hipnoterapi yang memiliki dampak hipnoterapi yang buruk di antara banyaknya manfaat sesungguhnya di antara hipnoterapi yang ada. Apapun bidang ilmu yang ditekuni, jika dimanfaatkan dengan benar, akan berdampak baik untuk sekitar. Namun, jika dimanfaatkan dengan salah, maka akan juga dirasakan dampak buruknya. Mimpi doang? Ada lagi? Cita-cita? Semangat banget. Jurusan apa? Yang lain ada? Impian. Yang lain? Harapan. Kesenjangan antara idealita dan realita bahasanya. Sebagai seorang remaja, Hengki Yuliansa telah memiliki kiprah yang cukup membanggakan. Meski masih sangat muda, namun ilmu yang ia dalami
menjadi karya yang bermanfaat bagi banyak orang. Karya dan prestasi inilah yang dapat menjadi contoh baik bagi semua orang. Manfaatkanlah masa mudamu dengan penuh karya dan nikmatilah masa tua dengan mulia. Demikianlah pemirsa kebersamaan kita dalam program Demimu Lampungku untuk edisi kali ini. Semoga apa yang telah kami hadirkan ke hadapan Anda dapat menginspirasi kita semua, khususnya generasi muda, untuk terus berkarya, meraih cita, membangun negeri tercinta. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Adi Esminoza mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.